Halo, hai semuanya. Welcome to Campus Connection. Gimana nih kabar teman-teman? Nggak sadar ya, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juli ini. Dan dengar-dengar katanya udah ada yang masuk semester baru, tapi ada juga yang masih menikmati liburan ya. Pokoknya apapun kesibukan kalian, jangan lupa untuk hidup produktif, seperti membaca firman Tuhan. Karena itu hal yang sangat penting. Nah, ngomong-ngomong soal penting nih, penting juga buat kalian untuk datang ibadah onsite loh. Nah, untuk ibadah mahasiswa diadakan di Jalan Pasir Koja nomor 58 pukul 11.30. Dan diusahakan banget buat datang before time ya, karena dari awal ibadah sudah sangat spesial. Jadi jangan sampai terlewat ya. Pengumuman terakhir nih, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari sama-sama kita memberikan persembahan. Kalian bisa transfer atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi. Sekarang saatnya siapkan hati, pikiran, dan catatan kalian untuk beribadah. And enjoy the service teman-teman. Sama-sama kita naikkan nyanyian bagi Tuhan. Batu karang yang teguh, nah benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, selamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, dahsyat, dahsyat berkuasa. Here we go. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Yesus, Yesus. Come on. Sama-sama kita katakan, agung dan perkasa,
begadang percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Halo teman-teman, welcome back to Campus Connection. Selamat bergabung di dalam ibadah online khusus mahasiswa dimanapun kamu berada. Hari ini kita akan masuk ke dalam satu topik yang baru dan pastinya saya berdoa supaya firman Tuhan berbicara dengan tajam untuk kita semua dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi yang mendengar. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami dan kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu kisah yang sering diceritakan waktu sekolah minggu adalah cerita dari seseorang yang bernama Sakeus. Ada ceritanya, ada gambar-gambarnya, dan bahkan ada lagunya juga. Sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang lagunya walaupun ya liriknya udah lupa-lupa dikit gitu. Bagian depannya yang saya ingat liriknya kurang lebih seperti ini. Sakeus orang pendek, kecil betul dia panjat pohon ara hendak melihat Yesus. Nah, kedengarannya kok kayak jahat gitu ya nyanyinya. Tapi buat anak sekolah minggu, hal ini relate banget sama mereka. Bicara tentang manjat-manjat, bicara tentang kecil atau bicara tentang pendek. Sehingga cerita ini sampai 20 tahun lewat pun masih diingat oleh saya. Tetapi bagaimanapun juga cerita ini mencakup lebih dari sekedar orang pendek di atas pohon ara. Kisah ini menceritakan betapa besarnya kasih Allah bagi kita manusia. Kasih yang begitu besar hingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia demi menyelamatkan kita umat manusia. Sekarang mari kita baca satu bagian kisah dari Sakeus ini dan kita mau lihat apa yang bisa kita pelajari dari sini. Kita buka Alkitab kita, Lukas 19 ayat yang pertama sampai 10. Kita baca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat yang pertama. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang
di rumahmu. Ayat yang ke-6, Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertemuan Yesus dengan Sakeus yang agak unik ini terjadi ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, di mana Yesus disambut oleh orang-orang banyak di sana. Orang-orang percaya dia adalah seorang Mesias, yaitu seorang penyelamat. Tetapi orang-orang ini beranggapan bahwa Yesus ini adalah penyelamat secara harafiah, bahwa Yesus ini akan menyelamatkan mereka dari pendudukan bangsa Romawi. Mereka belum mampu memahami skala sesungguhnya dari pekerjaan Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan seluruh umat manusia dari maut. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem, sebenarnya jalan yang dilalui Yesus ini bukanlah jalan yang biasa. Yesus sengaja mengambil jalan yang agak jauh dan melalui kota Yeriko terlebih dahulu. Sebuah pilihan yang cukup beresiko karena jalur yang dilewati ini bukanlah jalur yang cukup aman ataupun bukan juga jalur yang nyaman untuk dilewati. Tetapi Yesus tahu betul bahwa dia harus melewati kota tersebut dan salah satunya adalah untuk bertemu dengan Sakeus di sana. Saat Yesus memasuki kota Yeriko, kita melihat di dalam teks tadi bahwa orang banyak berkumpul di sana. Dan rasanya pasti mereka berdesak-desakan untuk melihat Yesus. Suasananya mungkin mirip dengan ketika Presiden Indonesia datang berkunjung ke satu daerah dan kemudian ada banyak rakyat yang berdesakan, mau sekedar lihat, ada yang mau foto, ada yang mau salaman sama presiden tersebut. Nah, waktu itu kondisinya ramai dan penuh dengan orang. Sakeus dicatat berusaha melihat, tetapi gak berhasil karena badannya pendek. Kemudian dia berlari, dia cari, dia lihat pohon, dia manjat dan akhirnya dia panjat itu pohon ara cuman demi dia bisa melihat siapa sih Yesus, bagaimana sih Yesus itu. Usahanya terbayarkan, dia bisa melihat Yesus dan bahkan ketika Yesus sampai di situ, dia bilang, Sakeus turun, aku harus numpang di rumahmu. Teman-teman, betapa hal yang sangat luar biasa bagi Sakeus. Di saat semua orang berbondong-bondong mau lihat itu siapa sih, itu siapa. Ini yang dilihat orang-orang malah mau mampir ke rumahnya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya ada di bangku pendidikan SMA, saya pernah mengikuti satu kegiatan yang disebut dengan live-in. Saya pikir awalnya live-in ini sekedar ya tinggal di rumah penduduk dan mungkin ngerasain hidup susah gitu kali ya gitu. Itu pemikiran awal saya yang sangat dangkal dan gak ngerti apa-apa. Ya bolehlah dicoba, hitung-hitung pengalaman. Gitu. Ternyata setelah berjalannya kegiatan tersebut, tujuan dan maknanya jauh lebih dari sekedar tinggal di rumah penduduk. Di situ saya belajar untuk melayani anak-anak PAUD, merenovasi gedung sekolah mereka. Kemudian belajar juga pada saat itu kita bangun subuh dan memerah susu sapi subuh-subuh. Makan jengkol goreng dan bikin sambal dadak di rumah. Wah, jauh banget berbeda dari pemikiran saya di awal tadi. Sejak awal saya nggak nangkep poin tujuan kegiatannya itu apa. Sampai kegiatan atau pengalaman tersebut dijalani, baru deh ngeh gitu. Maksudnya apa, baru deh ngerti tujuannya apa. Nah, Yesus ketika melakukan pelayanan, dia tahu betul apa yang dia kerjakan. Dan dia tahu betul apa tujuan dari pelayanannya. Yesus tahu betul dia harus ketemu dengan Sakeus pada waktu itu di kota Yeriko. Dan dia melayani Sakeus di sana tanpa dia harus masuk dulu ke gedung gereja atau masuk dulu ke bait Allah. Ayo sini masuk dulu baru kita mau dilayani. Enggak. Kita saat ini bisa saja sedang berada di dalam gereja. Kita bisa saja aktif di dalam gereja. Tetapi bisa jadi juga justru kita melupakan intinya. Justru kita nggak nangkep
Justru kita nggak ngeh sama poin tujuan utamanya tuh apa sih. Gitu. Kita bisa menyanyi, memuji Tuhan tentang bagaimana Allah mengasihi setiap kita. Tetapi pada kesehariannya kita justru tidak mengasihi orang-orang di luar sana. Kita bisa hafal dan tahu isi Alkitab, tetapi kita tidak mengenal yang empunya dari firman tersebut yang adalah Allah sendiri. Kita bisa rajin datang ke kampus, kita bisa belajar dengan rajin, tetapi kita tidak mengerti tujuan dari kita belajar ini mau ngapain. Kita bisa mengerti segala hal tersebut, tetapi justru kita melewatkan satu hal yang terpenting di dalamnya. Kamu tidak dipanggil untuk sekedar jadi orang Kristen. Kamu dan saya tidak dipanggil untuk sekedar mendapatkan IPK 4,0. Kamu tidak dipanggil untuk sekedar hanya aktif di organisasi. Kamu tidak dipanggil untuk hanya sekedar menyelesaikan skripsi, kemudian bekerja sampai kamu pensiun dan selesai. Tetapi teman-teman, setiap kita, kamu dan saya, kita dipanggil untuk membawa pengharapan bagi mereka yang tidak berpengharapan. Kita dipanggil untuk membawa cahaya menjadi terang bagi mereka yang ada di kegelapan. Kamu ada di dunia ini dipanggil untuk membagikan kasih Allah bagi mereka yang belum mengenalnya. Kasih yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kita. Itu juga yang harus kita bagikan kepada orang lain. Setiap kita pasti senang kalau kita dikasihi. Setiap kita pasti senang kalau kita dicintai. Kebiasaan dan budaya manusia tanpa sadar memberikan definisi-definisi baru dari mengasihi tadi. Kamu akan dikasihi kalau kamu good looking. Kamu akan dikasihi kalau kamu punya achievement. Kamu akan dicintai kalau kamu punya background atau latar belakang yang bagus. Kamu akan dikasihi kalau nilai kamu bagus. Dunia memberikan standar yang tentu saja salah di dalam hal mengasihi ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar 3 hal mengenai kasih Tuhan dari teks yang baru saja kita baca tadi. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari, kasih Allah itu radikal. Ya, radikal. Sakeus mungkin merupakan orang yang paling dibenci di seluruh kota. Bukan sekedar pemungut cukai, tapi ditulis dia adalah kepala pemungut cukai. Lebih tinggi levelnya. Biasanya semakin tinggi orang semakin lebih benci ya gitu. Istilahnya mungkin dia ini dipekerjakan untuk menyusahkan rakyat jelata dengan mengambil uang dari mereka gitu. Pemungut cukai pada masa itu dianggap penjahat. Karena biasanya mereka akan memeras orang agar memberikan mereka uang dengan imbalan mereka nggak memasukkan orang tersebut ke penjara. Seorang pemungut cukai biasanya juga dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat dan tidak ada orang yang mau berurusan dengan pemungut cukai. Kecuali Yesus. Yesus mendobrak suatu batasan dengan menumpang di rumah Sakeus. Ya, kasih Allah itu radikal. Kasihnya melampaui pemikiran manusia. Kasihnya melampaui kepribadian manusia. Kasihnya melampaui pendapat orang. Kasihnya melampaui pekerjaan dan semua hal yang ada di dunia. Yesus mengasihi orang-orang yang tertolak oleh karena budaya di lingkungannya. Yesus mengasihi orang-orang yang dicap penjahat oleh lingkungannya. Yesus mengasihi orang yang terpinggirkan dari kehidupan sosial. Yesus mengasihi semua orang yang ada di dunia tanpa terkecuali. Yesus mengasihi kamu dan juga saya. Kasih yang radikal inilah yang mengubahkan kehidupan seseorang. Kasih ini mengubahkan kita dari dalam keluar. Dan saya mau katakan ini teman-teman, hal ini menular. Saat kita merasakan dan mengalami kasih sejati dari Kristus, kita tentu mau membagikannya kepada orang di sekitar kita. Kasih inilah yang mengubah kehidupan Sakeus sehingga dia memilih. Di ayat yang ke-8 dicatatkan seperti ini. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saat kita mengalami kasih sejati dari Tuhan, kita mau orang lain pun bisa merasakan hal yang sama dengan kita. Ketika kita mengenal Yesus, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang murah hati. Menjadi orang yang punya belas kasih. Kita menjadi lebih maaf dan juga kita lebih mengasihi orang lain. Real love really change you. Kasih yang sejati dari Kristuslah yang akan benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Hal yang kedua, kasih Allah bersifat relasional. Kita bisa lihat Sakeus yang berprofesi sebagai kepala pemungut cukai. Biasanya orang-orang seperti ini diasingkan dari lingkungannya. Dan ketika dia diasingkan,
Orang seperti ini pasti tumbuh dengan perasaan lonely, merasa sendiri, merasa kesepian, tidak memiliki siapapun dalam hidupnya, bisa jadi dia tidak punya keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat yang Yesus lakukan saat Yesus bertemu dengan Sakeus. Tuhan Yesus datang dan kemudian memanggil Sakeus dengan namanya. Tuhan manggil dia bukan dengan hey kamu, hey. Atau dia nggak gitu. Tuhan nggak manggil dia dengan cara seperti itu. Tapi di ayat yang kelima kita baca Tuhan memanggil Sakeus dengan namanya. Dituliskan di sini ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakeus, segeralah turun. Dia nggak bilang turun. Enggak. Terlihat simpel, tapi hal ini sangat menyentuh dan personal. Sama seperti kita. Coba bayangkan gini, kalau ada artis atau aktor favorit kita datang. Lalu dia mengenal kita dan memanggil kita dengan nama kita. Dibanding dengan memanggil kita dengan sebutan hey atau gitu. Rasanya kita pasti akan senang banget karena dia bisa tahu nama saya secara personal. Dia mengenal saya secara pribadi. Nah, seringkali dunia melabeli kita dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bagaimana status sosial kita, bagaimana kedudukan kita, dan lain-lain sebagainya. Seringkali kita dicap, kita dipanggil sebagai seseorang atas apa yang telah kita lakukan. Ya dia tadi dikatain, Sakeus dikatain, dia ini pemungut cukai, dia ini kepala pemungut cukai, dia ini penjahat. Gitu. Tetapi Yesus memanggil kita dengan nama kita. Dia mengenal kita dan mengasihi kita secara personal. Dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena apa yang kita perbuat. Dia mengasihi kita apa adanya. Kenapa? Karena kita adalah ciptaannya yang berharga. Kasih Allah bersifat relasional. Yang terakhir, yang ketiga, kasih Allah itu sekarang. Loh, apa nih maksudnya sekarang? Maksudnya adalah seperti ini teman-teman. Yesus mengasihi kita saat ini juga. Apa adanya diri kita. Saat Yesus bertemu dan melihat Sakeus, dia menerimanya pada saat itu juga. Yesus gak bilang gini, Zack, kamu mau tobat gak? Kalau kamu mau tobat, aku akan mengasihi kamu. Enggak kayak gitu ceritanya. Yesus mengasihinya dan itu ditunjukkan pada saat dia memanggilnya dengan namanya dan meminta untuk mampir ke rumahnya. Dicatatkan sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia panggil Sakeus, turun. Dipanggil dengan nama, bukan pemungut cukai, turun. Enggak. Yesus panggil dengan nama dan kemudian dia bilang aku harus numpang di rumahmu. Yesus tidak minta kita untuk jadi suci dulu. Atau Yesus enggak bilang nanti kalau kamu sudah bertobat, kalau kamu sudah menerima Yesus, baru aku bisa mengasihi kamu. Enggak. Yesus mencintai dan mengasihi kita saat ini. Mau seburuk apapun masa lalu kita, mau sebobrok apapun kehidupan kita, Yesus mengasihi kita, titik. Tidak ada kondisi atau prasyarat tertentu. Enggak pakai kata kalau, enggak pakai kata ini dulu baru. Tidak ada karena ini maka ini, enggak. Yesus mengasihi kamu dan saya, titik. Dan kasihnya bagi setiap manusia sama. Enggak akan berkurang dan justru akan selalu bertambah. Kasihnya ada bagi kita sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam kelemahan kita, dia tetap mengasihi kita. Akan tetapi teman-teman, hanya karena Yesus mengasihi kita, bukan berarti dia membiarkan kita apa adanya begitu aja. Dia mau untuk kita berubah menjadi lebih baik dan kasihnya memampukan kita untuk berubah menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Seperti orang tua yang penuh kasih, Yesus mengasihi dan menginginkan yang terbaik untuk kehidupan kita anak-anaknya. Oleh karena itu diperlukan respon dari kita untuk mengizinkan kasih tersebut mengubahkan kehidupan kita. Kasih Tuhan itu radikal, melampaui pemikiran manusia. Ada untuk semua orang, bahkan mereka yang terpinggirkan sekalipun. Kasih Tuhan itu relasional, dia mengasihi kita dan mau menjalin relasi dengan kita manusia yang dikasihinya. Kita ada sekarang bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang ketiga kita belajar kasih Tuhan itu sekarang. Enggak nanti-nanti.
Nggak tunggu kamu suci dulu, nggak tunggu kamu harus rutin beribadah dulu setahun, nggak tunggu kamu harus ngabisin satu Alkitab dulu dan lain-lain sebagainya. Tuhan mengasihi kamu tanpa syarat. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau meresponi dan menerima kasih Tuhan tersebut? Dalam sebuah relasi kasih, diperlukan hubungan dua arah sehingga bisa disebut relasi tersebut saling mengasihi. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, manusia. Hari ini, maukah kamu menerima dan mengasihinya? Hari ini kalau ada di antara teman-teman yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau beritahu, kasih-Nya ada bagi kamu. Hidupmu sudah ditebus, kamu hanya perlu membuka hatimu dan menerimanya. Ambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi teman-teman yang mau mengambil keputusan tersebut, letakkan tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku adalah orang berdosa yang seharusnya dihukum. Tetapi saat ini aku percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Hari ini aku menerima Engkau, masuk dalam hatiku, bertahta dalam kehidupanku, dan menjadi juru selamatku. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin, amin, amin. Selamat bagi teman-teman yang untuk pertama kalinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu langkah awal yang akan membawa kehidupanmu untuk berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Kita bukan lagi manusia yang dibelenggu oleh maut, tetapi kasih-Nya memberikan kita jaminan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagikan kasih yang sudah kita terima tersebut kepada orang di sekitar kita, kepada teman di kampus, di lingkungan pertemanan pergaulan kita, dan yang lain-lain sebagainya. Kita sudah menerima kasih-Nya yang tanpa syarat. Unconditional love. Sudah seharusnya kita pun meneruskannya kepada orang lain. Mari sekali lagi kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk teman-teman kami yang pertama kalinya mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang mengasihi-Mu Yesus. Dan kami juga bersyukur untuk kasih yang Kau berikan yang tanpa syarat itu di dalam kehidupan kami. Ajar kami, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, untuk kami merespon kasih-Mu itu Tuhan. Biar kami senantiasa mengerti dan bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada kuasa Allah yang dicurahkan atas kehidupan-Mu, yang membawa-Mu dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain, dan Engkau berjalan dalam keseharian-Mu penuh dengan kuasa yang dari Tuhan. Ada kesehatan yang dilimpahkan di dalam kehidupan-Mu, tidak ada sakit penyakit yang bisa menjamah kehidupan-Mu. Segala kelemahan tubuh yang ada, aku perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga ada kasih serta sukacita daripada Allah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami panjatkan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apabila ada di antara teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, teman-teman silahkan scan QR Code yang tertera di layar kalian. Ada tim konselor dan juga para pendoa yang siap melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.